penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Bapak LKS semua? Wah. Oke, kita buka halaman 21. Sebelumnya sekalian kalian sambil membuka LKS, hari ini ada yang berangkat? Berapa orang? 5. 5? Enggak berangkat? Salwa katanya opnam. Iya, perang. Sakit tau? Bronkitis kalian terlalu berdosis. Depresi. Iya. Itu depresi, tekanan bagian sebelah. Itu istilah IPA itu, tapi aku kan ragam komunikasi kita depresi. Tapi udah pada jenguk. Katanya Budi nanti dulu nunggu Udah sembuh. Sementing didoakan biar cepat. Benar. Sementing doanya aja. Nanti nek jenguk udah repot udah oleh-oleh. Yang lainnya Salwa kan. Nah, di sini sama Niko. Di sini ada Bu. Di sini Sapinya teras. Telas. Niko. Oh. Safat. Bisa. Sini sama. Pulang. Pemain mana? Itu sih benar. Chandra main ikut. Suandra beberapa kali. Nah, tuh ya semoga yang teman-teman kalian yang sakit semoga segera lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kalian lagi di sekolah. Untuk yang pertama kita mempelajari tentang makna sila-sila Pancasila. Buka. Nah, untuk yang pertama, kalau saya Pak Guru sudah yakin kalian sudah hafal tentang Pancasila. Udah, sekarang mau buat berapa lagi? Langsung saja yang pertama, sila pertama. Sila pertama di sini dilambangkan dengan simbol bintang. Sila pertama Pancasila mengandung nilai keagamaan. Bunyi sila pertama kepipun? Sila pertama mengajarkan kita sebagai umat beragama yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini yang dimaksud bertakwa itu tidak harus sebagai umat Islam. Kalau di sini saya yakin kalian semua beragama Islam. Tapi kalau di sekolah lain ada yang beragama selain Islam. Yang beragama selain Islam pun juga dia punya ketakwaannya masing-masing menurut keyakinannya. Coba perhatikan ketentuan pasal 29 ayat 1 menerangkan bahwa negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di pasal 29 ayat 2 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan dalam pasal 29 ini menunjukkan penguatan sila pertama Pancasila. Nah, dengan demikian makna sila pertama Pancasila antara lain kalian ada sendiri di bagian baik. Sambung. Nah, semisal besok yang di sini di tes ini ada di bacaan ini besok di tes keluar, aku yakin kalian yang nulis terus. Nah, itu nulis secara tidak baik, tidak memaksakan orang lain mengikuti agama kita, paling gampang, geleng-geleng gampang. Tapi ini gue begini sih, ini yang percaya kita apa Tuhan Yang Maha Esa sampai di situ aja nggak apa-apa. Kalau semisal besok keluar di tes, kalau tidak keluar lulus. Yang kedua, sila kedua adalah
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, jangan. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, bungkus rantai. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Mata rantai yang saling berkait menandakan bahwa kita perlu bersatu sekuat rantai. Sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan. Maknanya di sini ada 5. Antara lain mengakui persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling menyayangi sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menolong orang yang sedang berusaha, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, di sini sebagai contoh yang tadi ada teman yang sakit. Nah, di sini kan dijelaskan menolong orang yang sedang berusaha. Contoh orang teman kalian yang sedang sakit itu kita harus menolongnya. Kita nggak harus mendatangi ke rumahnya untuk menjenguknya, itu nggak wajib. Tapi kalau misal sampai ke sana ya bagus. Kita bisa mendoakan dari sini, didoakan agar dia cepat sembuh, bisa masuk sekolah lagi. Menaik kalau sing wedok sing ngangkati wong telu iki sing sudah ribut ning kelas. Siapa? Yes. Yo mahal no. Mungkin orang lain kelasnya aman. Yang aman kuwi, Mbak. Kalau pasang. Ini yo sampai yang ngangkat juga telepon, yang ngangkat juga HP. Kelasnya aman. Sama kan nomor. Nah, kuwi cawe itu biasanya minggu raya cawe itu karena yo. Cawe itu Yang ketiga lanjut, yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bagaimana bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh. Hal tersebut dihubungkan dengan negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini sesuai dengan keragaman suku bangsa yang menyatu dalam bingkai bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan. Nah, kalau di sini dijelaskan pohon beringin ini pohon besar yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Itu kalau di duku. Kalau di desa, pohon beringin itu mengandung mistis. Oke, malu harusnya. Nyucul sih. Kalau di desa maknanya pohon beringin udah beda. Kismis itu apa? Kurma, cilik. Kismis kuwi kaya panganan. Kismis darah kan Pak Radit. Kismis darah kan itu. Kismis panganan. Kismis. Nek kis bisa ya. Kismin. Nek kis itu untuk sebutan guru bahasa Inggris itu apa? Tahu kan? Haleluya. Betul ya, bisa wangi. Celuk Inggris rapi. Ya kalau Inggris Islam yo. Belum tahu Pak dari lu. Besok belum dicoba. Ada malah dari mana yo? Aku tak boleh sok. Ragu. Yes. Islam yo. Oh, Pak. Saya aku ini Pak. Nek aku sing makan di Malang. Tak celuk
Ayu ora, Pak. Warina ya namanya. Ayu ora. Ya itu mayoritas. Aku belum tamat di rumahnya. Iya. Hah? Udah, iya. Kis. Lanjut. Sila ketiga mengajarkan kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Makna sila ketiga menjaga persatuan dan kesatuan, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah air, bangga menjadi rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, yang kalian banggakan menjadi warga negara Indonesia apa? Yang kalian banggakan sebagai warga negara Indonesia? Melu perang. Perang energi. Main Free Fire. Melu anggota DPR. Hah? Anggota DPR? Bensin kor tuh, Pak. Masuk. Masuk. Cita-citamu untuk kuliah. Pengen gak dari Pak Prabowo. Nah, salah satunya kita merasa bangga menjadi warga negara Indonesia itu, contohnya yang kita banggakan, hukuman di negara Indonesia ini tidak sebanding dengan pelanggarannya. Contohnya korupsi di penjara pirang tahun? Sedino. Cocok. Pasir di penjara enak. Nah itu saudara ngomong. Kita harus melakukan Betul, korupsi. Kalau tobomu sing maling kita, betul. Maling kita seumur hidup, Pak. Nek maling kita kan seumur hidup 3 bulan, tapi disia-sia yang penjara. Oh. Nah itu begini. Seperti WA tuh. Kamu maling gantinya ya betul. Oh ya oke. Jadi kamu Aris wae Pak aku, Pak. Mending maling sing pakai ke Pak Aris. Aris sopo? Oh Aris. Aku Pak Aris. Pak, ayo tugas, Pak. Aris. Ini Pak Aris rasa begini, Pak. Pak. Ayo ada tugas orang, Pak. Pak sih dua sapi orang, Pak. Dan saya sapi orang. Ponalan dan jiko pasar sapi orang, Pak. Kan jiko. Oh, di sapi. Ya itu ya tuh aja Pak, lagi Pak. Bapak ada juragan sapi, Pak. Sudah sapi. Sapi, Pak. Nah, ini yang keempat, ini silane Faris. Sila keempat dilambangkan dengan Bandeng merah. kepala bandreng. Oh, nek Faris juragan sapi ding beda. Orang ini kan Bandeng ini merah, Pak. Bandreng merah PDI. Tapi ini yo meh kaya si PDI. Kekuatan uang rakyat. Siapa saiki tane PDI sapa? Ketuanya aku. Sapa tane PDI? Aku. Sapa PDI tane sapa? Paris. Ngaruh loh, Pak. Megawati apa Puan Maharani? Megawati. Megawati, Pak. Ah, Megatron. Megatron kan ada poli. Yes. Megawati uang rakyat. Ganjar. Ganjar itu apa? Mantan gubernur. Nyoblos. Ganjar dalam pemilihan Bandeng merah. Ket aku, ket wingi lho. Heeh. Aku sing angkat. Simbol kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, banteng kuwi seneng kumpul-kumpul. Senengnya nyeruduk kok. Oh, Ayo itu Paris ini, Pak. Penonton itu pecah loro. tapi kan jangan istilah kumpul banteng. Nanti kumpul kebo. Ayo, dan ada sapi. Kumpul teman, Pak. Nah, ini di sini seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi menghasilkan satu keputusan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan, mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan
sila keempat mengutamakan kepentingan bersama dan masyarakat, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi dalam mengambil keputusan, tidak memaksakan kehendak orang lain, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini kalau kalian sudah ikut kumpulan belum di desa-desamu, sudah ikut kumpulan belum? Rapat pemuda, gelap tekan. Karena kalian sudah ikut rapat pemuda kan berarti secara nggak langsung kalian sudah ikut mencerminkan sila keempat dengan bermusyawarah. Yes. Ya, saya nggak tahu. Apa nih? Saya nggak tahu. Peran itu dia nggak suka bermusyawarah. Peran dianggap tidak ada. Sukanya rebutan diri. Sukanya manusia apa kok? Ini emang nggak berangkat kok. Bukan. Bukan mau jadi senam. Ini berarti ini nggak usah kok. Kan sing video kan setan kan. Aku nggak Pak, itu yang lebih setan Pak. Biasanya gini, betulnya mulus. Sini nih kamar mandi tapi bilang yang Kantin. kantin. Kemudian kalau jago kantin itu Pak izin ke kantin, Pak. Pak izin ke kantin. yang lanjut yang kelima, bunyi sila kelima. Ada berapa? Aku rahasia sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sila kelima dilambangkan dengan simbol padi dan kapas. Memiliki filosofi pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya yang secara merata. Tapi ini cuma kata-kata semata. Karena di suatu daerah yang di Aceh itu ada petani yang menemukan bibit padi itu unggul dan hasil panennya itu sangat banyak, tetapi sama pemerintah malah dijadikan suatu masalah karena belum ada izinnya katanya di berita seperti itu. Padahal itu membantu rakyat di sekitar itu yang tadinya hasil panen cuma berapa meningkat drastis. Dia juga mendapat penghargaan dari bupatinya kalau nggak salah. Tapi sama pemerintah pusatnya malah. Itulah rugi Indonesia. Karo Prabowo. Prabowo bukan ke presidennya, tapi ke lebih ke di bawahnya presiden lagi. Anggota DPR. Ya bisa. Terus bupati ini memberikan penghargaan. Jadi bupatinya itu menghargai usahanya dia. Tapi di atasnya bupati itu ada yang menjadikan suatu masalah, jadi ini malah dipenjara orang. Tikus yang itu Pak. Ya, aku mau hukum di Indonesia itu aneh. Nek wongnya pinter, ora kanggu. Nek wongnya seneng korupsi, ora kanggu. Itulah Indonesia. Jadi besok kalian punya cita-cita rasa sing dhuwur-dhuwur, sing penting iso korupsi. Itu mah sangat mulia. Oh, jadi guru, bayar sithik. Korupsi, bayar oke. Tidak dipakai Pak. Tidak dipakai. Jadi Paris di mana kok? Ya, saya MP kan, Pak. Saya pelakar MP ya, Pak. PG XPG Pak. Biasanya jari Simbah ini nek mirip duduk. Ya, nanti MP kan. Kapok lho Pak. Itu jari Simbah, nek mirip ki duduk. Biasanya. Oh. Sebahku. Nek baru paling beda. Pak. Kalau mirip karo tikus berarti judulnya roti. Ya beda maksudnya nek wong karo wong tapi bukan karena adil lho.
dikirimkan sama bagus. Cincin itu apa Pak? Ya, memang sih, tapi nggak salah dengan kata-kata lah. Oh, kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini apa Pak? Korupsi. Makna sila kelima berlaku adil kepada semua orang, suka bekerja keras, menghormati hak orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain demi kemajuan bersama. Nah, tapi saya memberikan contoh yang tadi petani di sini disebutkan menghargai hasil karya, tapi petani itu nggak dihargai sama sekali, malah dijadikan masalah. Iya. Nah, lanjut buka sebaliknya yang halaman 24. Nah, ini di sini Pak Guru minta kalian membuat kelompok 4 atau Aniko Pak. Aniko. kelompok telu. Nah, kamu belakang. Orang ini gabung ini, gue bertiga sama ini yang cowok-cowok. Bertiga cowok-cowok belum murim. Cowok-cowok. Kan bertiga sama cowok lah. Ini ceweknya berenang bersih baik. Yang ceweknya jadi satu kelompok, ceweknya semua. Jangan cowok cewek belum murim. Kan Evi kalau partai wis murim Pak, wis ana tiga Pak. Itu yang itu. Ini baru ngaji. Nah ini cowoknya ini gaji 5. Yo. Orang ini kafe. Ini Mas. Kalian mendiskusikan tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sama satu lagi, mengapa sila-sila dalam Pancasila itu merupakan nilai dasar yang bersifat abadi. Itu di situ ada soal itu. Nah, kalian mendiskusikan tentang itu, ditulis di kertas tidak apa-apa. Pak, kalau buatin ya Pak. Ini apa? Kamu bertiga, kamu berdua. Pak, akhirnya itu kan kalau Pak Aris Pak. Pak, ada Pak Lingkungan sana Bapak. Ada dibuat sama. Ayo kita mau ngomong Orang kayak jadinya sih. Ngomong kan. Ayo manusia yang ada di sana. Cepatlah kau. Ayo, jangan kasih ini. 5 menit selesai ya? Ya? Ya, sudah selesai. Jadi waktu enggak. Ya bertiga aja dia. Soalnya sing malike wong rapi. Sing ngisore Bu. Wes. Ditulis nang buku ya. Kayaknya aku udah ya Pak. Apa begini? Kayaknya aku ini udah Pak.
Sudah selesai ya? Nah, tadi kalian sudah mendiskusikan tentang dasar negara Indonesia dan mengapa nilai dasar Pancasila sia-sia dalam masyarakat itu bersifat abadi. Ya, pada intinya dasar negara Indonesia itu apa? Dasarnya boleh itu. Dasarnya apa dasarnya? Dasarnya itu Pancasila. Dasarnya itu Pancasila. Terus sila-sila Pancasila mengapa bersifat abadi? Karena yang membuat pahlawan yang harus kita hargai. Intinya di situ. Nah, selesai semua, nggih? Terima kasih untuk pelajaran di hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di hari berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.